Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan materi kita untuk sesi selanjutnya ya, berkaitan dengan perlindungan data di era cloud computing. Praktiknya seperti apa? Pada materi sebelumnya itu berkaitan dengan regulasi ya, perlindungan data pribadi, urgensinya PDP itu bagaimana, jenis data yang ada di data pribadi itu apa saja gitu ya, dan bagaimana untuk melindungi data pribadi tersebut. Nah, sekarang praktiknya ketika era cloud computing yang serba digital gitu ya, seperti apa? Oke. Yang dibahas pada sesi ini adalah pertama, data sebagai new oil, ataupun dalam hal ini adalah bahan bakar ya, dalam hal bahan bakar atau komoditas baru gitu ya. Terus yang kedua, klasifikasi perangkat lunak dan data. Yang ketiga, konflik kepentingan. Dan yang keempat, data di awan. Kita akan mulai dengan quotes yang dikeluarkan oleh Eric Schmidt gitu ya, bahwa sejak kemunculan digital ya, atau dalam komputer dan data sampai 2003 itu ada 5 exabytes atau 5 miliar gigabytes. Itu dari zaman era the dawn of civilization, artinya apa ya, kemunculannya dari era sivilisasi, mulai adanya arsip dan sebagainya sampai 2003 itu ada data yang dikumpulkan sekitar 5 miliar gigabytes. Tapi sekarang gitu ya, 5 miliar gigabytes itu hanya dihasilkan dalam 2 hari saja ya. Sekarang hanya dalam jangka waktu 2 hari saja. Kalau sebelumnya adalah dalam berdekade ya, puluhan tahun, mungkin bahkan bisa ratusan, sekarang hanya 2 hari saja kita menghasilkan data 5 miliar gigabyte data. Dalam 60 detik kita bisa menghasilkan banyak data ya. Kita dalam hal ini adalah manusia secara jamak gitu ya, plural bukan singular, mulai dari emails, Googles, Instagram, Amazon, platform X gitu ya, atau Twitter dulu, kemudian teks, video, snaps, dan yang lainnya gitu. Ini dalam 60 detik atau dalam 1 menit. Dan ini tren yang akan terjadi ke depan gitu ya. Pada sebelumnya di tahun 2022 sebesar 78% organisasi itu sudah menggunakan big data yang mencakup 10.000 lebih karyawan. Di tahun 2022 juga Amerika sudah memiliki 2.701 data center terbesar yang ada di dunia. Artinya terbanyak, terbesar yang ada di dunia ya. Sekali Amerika saja 2.701 data center. Indonesia bagaimana? Wallahu alam. Kemudian tahun 2022 sampai 2029 diprediksikan bahwa pasarnya big data akan meningkat 13,4%. Di 2029 big data analytics, industri big data analytics akan bernilai sekitar 650 miliar US dollar. Di tahun 2021 ya, gaji para perempuan yang menekuni bidang big data itu significantly lower, artinya rendah dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Kemudian di tahun 2007 ya, the global analytics as a service ya, beda halnya dengan big data market ya, beda ya.
akan mencapai 59 miliar US dollar tahun 2027, dan di 2021 Amerika Serikat mencatat 51% pengeluarannya itu ke Big Data dan Analytic Solutions. Dan ternyata dari data yang banyak itu ya, yang Big Data itu hanya 56% saja yang diserap, artinya dipotret dan dimanfaatkan gitu ya. 26% itu ternyata hanya 57 yang dieksploitasi, dan 43 masih 57% dieksploitasi dan digunakan, dimanfaatkan untuk analisis, dan 43% tidak digunakan. Nah, sedangkan dari yang 56% itu 44%-nya itu tidak dapat di captures, artinya tidak semua data itu bisa didapatkan. Nah, pada era ataupun sekarang ini bisa dikatakan bahwa data adalah currency yang baru, mata uang yang baru ya, atau oil yang baru, new oil gitu ya. Dan analytics is the new bank. Data analytics yang nanti akan menjadi banknya, menampung data tersebut, kemudian memproses dan memanfaatkan data. Dan kita perlu ketahui bahwa di dalam big data itu ternyata khususnya untuk data cloud itu ada conflict of interest, sama halnya dengan PDP ya, perlindungan data pribadi. Itu juga ada pemilik data pribadi, kemudian ada pemroses data pribadi dan pelindung data pribadi. Nah, kita hubungan antara ada tiga pihak ya. Yang di sini adalah corporate, people, dan state, atau dalam hal ini adalah negara. Ketika people masyarakat berhubungan dengan corporate, perusahaan, maka yang terjadi adalah transaksional personal data gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa perlindungan data terhadap personal data ini masih bisa dikatakan lemah privasinya gitu ya, masih lemah karena belum tentu si corporate ini menyiapkan ataupun menyajikan keamanan yang berlayer-layer gitu ya untuk perlindungan data pribadi seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya. Nah, dan pengguna tidak memiliki kendali bagaimana personal data digunakan, dibagi, dikomersilkan, dan disebarluaskan. Yaitu hubungan antara people dan corporate atau perusahaan atau institusi tertentu. Nah, sama halnya sebenarnya antara masyarakat dengan negara juga sama gitu ya. Pengguna tidak memiliki kendali juga terhadap personal data gitu. Tapi dalam hal ini ada fungsi tambahan bahwa state adalah bagian negara itu mengawasi dari data yang ada di yang digunakan oleh masyarakat atau data yang dikumpulkan oleh masyarakat. Nah, kemudian hubungan antara corporate perusahaan dengan negara ini berkaitan dengan penempatan data center, cloud gitu ya, dan penggunaan dari informasi yang telah dikumpulkan oleh si corporate ini. Nah, ini berkaitan dengan kedaulatan data. Nah, jadi seringkali gini ya, isunya adalah antara perusahaan dengan negara itu berkaitan dengan data adalah data itu, data masyarakat gua gitu ya, suatu negara itu akan dipakai apa oleh lu gitu ya. Kemudian seberapa banyak yang lu punya datanya, seberapa dalam gitu. Dan ini juga berkaitan dengan data center. Wah, data masyarakat gua ada di lu, tapi ternyata data center lu bukan di negara gua, gimana ceritanya gitu. Nah, itu seringkali menjadi isu-isu yang strategis gitu ya, yang bukan strategis ya, yang sering diperdebatkan di kalangan para pakar teknologi, pakar informatika, dan pakar data
bahwa sejatinya jika state dalam hal negara ingin mengawasi, ingin melakukan surveillance, ingin melakukan monef terhadap data pribadi warga negaranya, maka korporat ataupun perusahaan wajib membuat data center di negara tersebut. Gitu ya. Ini yang pernah terjadi waktu itu Alibaba gitu ya. Ketika Alibaba ingin mengepakkan sayapnya di Indonesia, maka Alibaba harus punya data center yang ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian Facebook, Google juga sama, gitu ya. Ketika Facebook dan Google mau ekspansi ke Indonesia, maka lu harus punya data center di negara gua supaya gua bisa awasin data yang lu kumpulin, gitu ya, supaya tidak disalahgunakan. Jadi itu seperti itu ya, triangle. Jadi bahwa data itu ternyata sangat potensial dan sangat bernilai, gitu ya. Tadi new oil tadi. Dan ketika data ini memiliki nilai, maka pasti akan timbul konflik of interest. Ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan data tersebut, gitu ya. Kemudian ini juga menjadi salah satu isu juga, bahwa data yang dikumpulkan oleh korporat itu ternyata bisa semua tipe datanya itu, enggak semua ya, berarti ada beberapa tipe data yang direkam aktivitasnya, gitu ya. Jadi ini adalah headline bahwa Google itu 40% melacak semua penggunaan internet yang ada di dunia, gitu ya. Jadi setiap orang itu akan dilacak penggunaannya, ada historinya. Nah ini juga teman-teman bisa dapatkan ataupun lihat, gitu ya. Kan misalnya suka ada browser gitu ya di laptop, komputer. Nah kita bisa melihat aktivitas apa saja yang telah kita lakukan. Kita bisa lihat historinya, ya. Bahkan kalau bisa lebih detail lagi, historinya kapan, jamnya kapan, gitu ya, URL-nya apa, dan aksesnya dari perangkat apa, dengan IP berapa, lokasinya di mana, gitu. Nah, jadi kalau di data cloud itu ada beberapa jenis data. Ada yang sifatnya open, ada yang sifatnya private, ada yang sifatnya semi private dan semi open, gitu ya. Yang sifatnya open itu berkaitan dengan informasi yang tersedia secara umum, itu sifatnya open ya. Data-data itulah yang sifatnya open. Semi open ataupun semi private itu berkaitan dengan autentikasi biasanya, ataupun riwayat. Itu biasa bersifat semi private. Nah, bisa juga kita setting itu menjadi private, tergantung dari kita. Ada yang sifatnya private, contoh misalkan berkaitan dengan sandi ataupun keamanan password atau akun, gitu ya. Itu yang sifatnya private. Tapi jangan salah, gitu ya, bahwa selain itu ada data yang lain yang sebenarnya tanpa kita sadari mesin yang ada di cloud computing itu mengumpulkan data kita tanpa kita sadari. Salah satunya adalah aktivitas kita menggunakan perangkat apa, pada jam berapa, kita menghampiri di mana saja, daerah mana saja, dan seterusnya, ya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, gitu ya, atau teman-teman perhatikan bahwa Google itu meninggalkan track record, pelacak, gitu ya. Artinya setiap kita browsing apapun itu pasti akan kena lacak. Ada historinya, ada jejaknya. 86,5% Google melakukannya, dan Facebook 34,2% itu dilakukan oleh Facebook,
untuk seluruh pengguna yang menggunakan layanan. Kalau Google jelas lah gitu ya, kenapa hampir semua orang itu pasti menggunakan Google, entah itu layanan email, entah itu search engine-nya, entah itu drive-nya ya, entah itu Google Photos, entah itu Google Drive, itu entah itu Google Docs, Google Form dan sebagainya ya. Ini kita tidak sadari ya. Ini salah satu contoh gitu ya, bahwa ternyata aktivitas kita itu bisa kelacak, bisa kelihatan. Ini contoh saya ambil ya tahun 2023 gitu ya. Ini 2023 kalau tidak salah, saya sudah mengunjungi 726 places di berbagai kota yang ada di Jawa, tapi ini Jawa Barat dan DKI Jakarta ya dan sekitarnya. Kemudian ada Bali, saya belum pernah ke Sulawesi ya. Saya nggak tahu nih kenapa ada di sini saya. Kemudian di Kalimantan Barat. Ya, kalau secara detailnya per tanggal itu kita di Google itu melacak gitu ya, pada tanggal sekian, tanggal sekian, dan jam sekian, bahkan gitu ya, saya kemana, saya menggunakan apa, sejauh apa ya, kemudian nyampe jam berapa, rutenya mana saja, ini dikumpulkan oleh Google gitu ya. Tanpa kita sadari Google mengumpulkan ini. Sebenarnya bukan tanpa kita sadari ya, tapi tanpa kita ketahui mungkin lebih tepatnya. Jadi sebenarnya dari awal itu Google itu memang mengumpulkan data ya. Google itu mengumpulkan data dari awal, itu ada persetujuannya, dan kita tidak membaca klausulnya, yang kita main accept saja, atau kita main checklist saja. Akhirnya ya ini seperti ini gitu ya. Dan ternyata kita bisa lihat ya aktivitas kita gitu. Nah, ini ada yang unik ya, ini berkaitan dengan cloud ya. Bagaimana data cloud itu digunakan oleh satu otoritas. Dalam hal ini adalah China Digital Dictatorship namanya gitu ya. Nah, China Digital Dictatorship ini adalah salah satu mekanisme surveillance yang dilakukan oleh otoritas China RRT, Republik Rakyat Tiongkok, untuk memantau aktivitas masyarakat yang ada di sana. Nah, aktivitas apa yang dilakukan di sini? Ya, pertama pengawasan massa melalui teknologi, pengendalian informasi, sistem skor sosial, big data, pembatasan kebebasan individu. Jadi kalau misalkan dilihat, ini tiap orang itu memiliki itunya sendiri-sendiri, apa kotak gitu ya, ada itunya sendiri. Nah, yang hijau itu pro pemerintah, yang merah itu ekstremis ya bisa dibilang gitu, atau mengganggu kestabilan nasional ya, sistem keamanan nasional. Yang putih itu ya sosial lah, artinya dia warga negara yang baik mungkin ya, kategori seperti itu. Jadi ketika ada indikasi yang seperti ini, pemerintah Cina itu sudah bersiap-siap gitu, bisa mengidentifikasi. Bahkan dengan teknologi seperti ini ya, pemerintah Cina bisa mengembangkan ini kecenderungan orangnya akan gimana. Dan ini ada beberapa 5 aktivitas yang dilakukan lewat China Digital Dictatorship. Ini Presiden Xi Jinping ya, Presiden Xi Jinping. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa data itu sebenarnya ada 4 klasifikasi. Tadi saya sudah menyinggung ya, ada data yang sifatnya publik, ada semi publik atau semi private, ada yang private dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Ada data yang sifatnya publik ya, data bisa saja itu terbuka,
dan dipublikasikan secara terbuka gitu ya. Contohnya apa? Kontak informasi, daftar harga gitu ya, kemudian material barang dan seterusnya. Kemudian internal only. Internal only ini biasanya digunakan oleh jika datanya itu ada di sebuah institusi yang mengikatnya, ya, perusahaan tertentu. Jadi data karyawan itu data internal. So, confidential ini data yang sensitif, ya. Data yang sensitif, data sebenarnya data internal yang kalau bocor ini akan menghambat ataupun mengganggu operasi ataupun bukan operasi ya, kegiatan lah di proses bisnis antara perusahaan dengan masyarakat lah. Dan terakhir adalah restricted, data yang sangat betul-betul dijaga kerahasiaannya. Contohnya adalah IP address gitu ya, kemudian informasi kartu kredit, informasi nomor jaminan sosial, dan yang lainnya. Ini adalah restricted. Kalau di Indonesia ini adalah data pribadi yang sifatnya spesifik gitu ya, masuk ke restricted confidential. Nah kalau yang publik yang nama lengkap gitu ya, kontak, nomor handphone dan seterusnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan, dan sampai berjumpa di materi selanjutnya.